Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dawuhnya Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, maka puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman, yang sudah baligh, yang tidak majnun, ya, tidak gila, muslim mukallaf, ya, baligh, akil, berakal dan baligh dan muslim. Nah, ini alhamdulillah yang kecil-kecil juga sudah mulai latihan berpuasa. Ini perlu orang tuanya untuk mendidik dan melatihnya, ya. Alhamdulillah, semoga ya kita semua dimudahkan oleh Allah. Bulan Ramadan ini merupakan madrasah merupakan apa ya, tempat waktu untuk kita belajar selama 1 bulan ini. Maka ketika kita setelah selesai dari bulan Ramadan kok menjadi tatakun, menjadi orang muttaqun yang bertakwa, menjadi orang yang ahli syukur, ya, berhasil itu. Lebih takwa lagi, lebih syukur lagi, maka itu menunjukkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba kaya den wajibake sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Nah, jadi ayat ini jelas sekali bahwasanya syariat puasa itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Bahkan dalam tafsir itu mulai syariatnya Nabi Adam sudah ada syariat siam, syariat puasa. Hanya saja puasanya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Lah kita umat Nabi Muhammad SAW diberi Allah kemuliaan berupa puasa bulan Ramadan, syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, ini kalau umat-umat terdahulu puasanya itu 10 Muharram, ya, ada yang 10 Muharram, macam-macam. Bisa dilihat di beberapa tafsir, di beberapa kitab-kitab sejarah. Tujuan untuk berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyamam ma'dudat, berpuasa yang diwajibkan ini di hari-hari yang terhitung, maksudnya adalah selama bulan Ramadan ini. Wa akhrajalan ngetokake sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Abdurrahman bin Auf saking Abdurrahman bin Auf qala dawuh sapa Abdurrahman bin Auf qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh syahru ramadhana utawi wulan Ramadan iku syahrun wulan kataba kang majibake sapa Allahu Allah alaikum ing atase sira kabeh siyamahu ing poso ing wulan menika wulan Ramadan. Wasanantu lan nyunahake sapa ingsun Kanjeng Nabi lakum maring sira kabeh qiyamahu ing jumenengi wengine wulan Ramadan, qiyamul lail, ya, maksudnya adalah sholat taraweh. Faman mongko utawi sapane wong iku soma poso sapa wong hu ing syahrul Ramadan wa qama lan jumenengi wengi qiyamul lail sapa wong hu ing syahrul Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban lan kelawan nyuprih ganjaranipun Allah kharaja mongko metu sapa man min dzunubihi saking dosa-dosane man kayaumi waladathu kaya dinane nglahirake hu ing man sapa ummuhu ibune man. Para alim, para asatid, para ustadz, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, ini dari riwayat, ya,
dari Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan ini bulan yang Allah mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di dalam bulan ini. Bulan Ramadan hukumnya puasanya apa ya? Wajib. Hukumnya puasanya wajib. Kalau ada yang mengatakan itu sunnah, ya kufur dia. Karena bulan Ramadan, karena kewajiban melakukan puasa Ramadan itu sudah qat'i dan sudah ma'lumun minad-din bidzarurah. Semua orang itu sudah tahu. Maka kalau yang mengingkarinya menyebabkan kufur. Maka tidak ada alasan, oh di bulan Ramadan ini secara ekonominya bisa turun, maka banyak yang puasa, maka menurunkan ekonomi, maka dari sebab itu puasa Ramadan tidak wajib. Wah, tidak ada. Itu namanya memubahkan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kufurnya. Dan dawuhnya Kanjeng Nabi, bulan Ramadan ini bulan yang diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya, dan aku sunnahkan di bulan Ramadan ini qiyamul lail. Qiyamul lail di sini maksudnya sholat tarawih. Tradisi dari Nahdlatul Ulama mengambil hadis ya, yang mana juga sudah dilakukan oleh beliau Sayyidina Umar ya, yaitu dengan berjamaah sholat tarawih sebanyak berapa? 20 rakaat. Dawuhnya Kanjeng Nabi, maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan malam harinya sholat tarawih dengan iman dan dengan mencari pahala, mencari ridhonya Allah, maka dia akan keluar dosa-dosanya sebagaimana ia baru saja lahir dari ibunya. Anak kecil kan nggak punya dosa nggih. Ini kalau kita puasa Ramadan, kita sholat tarawih karena imanan wahtisaban, maka ya sesuai dawuhnya Kanjeng Nabi, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka akan dosa-dosa kita rontok. Nah, ini di dalam beberapa penjelasan para ulama, ini maksudnya adalah dosa-dosa shaghair, dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang hakul adami, hak sesama manusia, maka ya tentunya kita minta kerelaan kepada sesama manusia yang telah kita zalimi. Kalau dosa berkaitan dengan Allah, ini akan dimaafkan oleh Allah. Dan di dalam beberapa keterangan ini as-shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dengan kita niat untuk tidak mengulangi lagi dengan taubah. Tapi itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahmadu ay wa kharaja ahmadu ay wa akhraja ahmadu. Lan ngetokake sapa Imam Ahmad an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Dalam hadis lain dawuhnya Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku soma poso sapa wong Ramadhana ing wulan Ramadan imanan kelawan iman, wahtisaban lan ihtisab. Ihtisab menika nyuprih ganjaranipun Allah atau nyuprih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ghufira mongko den sepura lahu kedue man apa ma perkara teng mriki maksudipun dosa. Taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambihi bayane dosane man wa malan perkara bayane dosa. Ta'akhkhara kang keri apa ma. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, siapa orang yang puasa Ramadan dengan iman
dengan iman kepada Allah, percaya yakin kepada Allah, yakin perintahnya Allah, yakin perintahnya Rasulullah, dan dengan mencari ridhonya Allah, maka dosa-dosanya yang sudah lewat dan dosa-dosanya yang akan datang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah artinya dosa-dosa yang akan datang itu gimana? Lah ini kalau di dalam beberapa penjelasan dari ulama seperti ini. Jadi kalau orang yang puasa Ramadannya itu karena iman dan karena mencari ridhonya Allah, tentu dia tidak akan untuk kedepannya itu tidak ada ceritanya seperti ini, orang yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, tapi dalam hatinya wis nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan saya akan melakukan dosa ini, dosa itu, dosa itu, namanya tentunya puasanya tidak imanan wahtisaban. Maka kalau orang yang puasanya imanan wahtisaban, tentunya dia tidak ada niatan seperti itu. Maka ketika dia selesai dari bulan Ramadan kok kepleset dosa, itu tidak ada niatan, dia tidak ada niatan untuk melakukan dosa tersebut, maka itu mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau puasanya karena imanan wahtisaban, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, ini dalam beberapa keterangan ini juga sama, dosanya adalah dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil ya, dan juga dosa-dosa yang tidak ada kaitannya dengan hakul adami. Wa huwa ay wa akhraja huwa, lan ngetokake sinten huwa Imam Ahmad anhu saking Abi Hurairah juga dalam hadis lain, man utawi sapane wong iku adroka nemoni sapa wong Ramadhana ing wulan Ramadan, sinten tiyang ingkang diparingi Allah umur saged menjumpai bulan Ramadan. Sinten niku nggih, kita sedaya niki saged menjumpai bulan Ramadan. Wa alaihi lan iku tetep ing atase man min Ramadhana saking Ramadan syai'un utawi suwiji-wiji. Lah kok tasih gadah utang Ramadan sebelumnya. Siapa yang dikasih Allah jumpa bulan Ramadan wa alaihi syai'un, dan baginya masih punya hutang Ramadan sebelumnya. Ini saya baca hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah nggih. Fa innahu mongko sak temene saum puasane tiyang kala wau la yuqbalu ora den trima minhu saking man hatta yasuma sehingga poso sapa man hu ing syai'. Ya. Ini kalau penjelasan beberapa ulama, ini ya kalau orang masih punya hutang nggih kok poso Ramadan. Ini kalau secara fikihnya, mohon maaf kalau secara fikihnya ya tetap harus mengqadha puasanya dan dia kena fidyah, bayar fidyah. Jadi asline iku napa gadah utang Ramadan yang lalu belum disaur-saur, setahun gurung nyaur sampai kejudakan bulan Ramadan malih. Terus wis bulan Ramadan maneh wis gak usah tak sahur, malah salah, malah double-double. Secara fikih dia tetap mengqadai hutangnya yang di bulan Ramadan yang lalu plus kena fidyah. Fidyah itu membayar setiap harinya 6 on. Kalau masih punya utang 10 hari berarti 10 kali 6 on 6 kilo terus nggih 6 kilo plus tetap ngodoi posonipun. Nek teng hadis niki mah medeni wong nggih mboten ditampi posone, poso yang depannya ini. Ya ini sebagai peringatan bagi kita ya, ampun ngantos kejudakan poso malih dereng ngodoi posonipun, jangan sampai. Kalau dalam keterangan lain saya baca itu seperti ini maksud daripada hadis ini. Kemudian dia di puasa yang sekarang ini, padahal tahun yang lalu masih punya hutang,
dia kemudian niat puasa sekarang ini niat mengqadha'i puasanya, maka tidak sah seperti itu. Tetapi yang secara mayoritas ulama ini ya artinya adalah peringatan, sebuah peringatan pada orang yang punya hutang puasa tapi belum dilunasi hingga Ramadan yang depannya sudah tiba lagi. Itu merupakan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, la yuqbalu minhu shaumuhu, mboten ditampi minhu saking man hatta yasuma, sehingga ngelunasi sapa man hu ing syai'un kala wau. Wa Abu Ya'la ay wa akhraja Abu Ya'la, lan ngetokake sapa Abu Ya'la ani Ibni Abbasin saking Ibni Abbas, ya, aurul islami utawi taline Islam, wa qawaidud dini lan kaidah niku nggih tiang niku napa? Pondasi. Lan pondasi-pondasinipun agama iku salah satun ana telu. Ini kalau yang diriwayatkan dari Ibni Abbas nggih. Salah satun utawi telu urul islami wa qawaidud dini iku salah satun ana telu. Salah satun dados khobar iku salah satun telu. Alaihinna ing atase salasah usisa den dasari niku napa nggih? Dibangun apa al-islamu Islam. Man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa wong wahidatan ing salah sijine minhunna saking salasah, fahuwa mengko utawi man biha sebab ninggal wahidah salah siji saking kala wau iku kafirun nyebabake kufur, halalud dami halal darai rupane syahadatu alla ilaha illallah, syahadat alla ilaha illallah, wassalatul maktubah lan salat 5 waktu, wasaumu Ramadan lan poso Ramadan. Para hadirin niku lho nggih, kita berada di negara Indonesia nggih. Maka ini secara redaksi hadis seperti itu, tapi perlu saya jelaskan. Kalau dalam hadis ini dijelaskan bahwa pondasi agama Islam ya itu 3. Dalam hadis lain 5. Kenapa di sini kok 3? Karena 3 ini ya, seluruhnya mesti wajib melakukannya. Adapun yang 2 yaitu berupa zakat dan haji itu kan kalau yang berkewajiban. Zakat mal itu berkewajiban bagi orang yang sudah mencapai nisab dan syarat-syaratnya terpenuhi. Haji bagi yang mampu. Adapun yang 3 ini syahadat, sholat, saum Ramadan, ini tidak ada berkaitan dengan orang yang mampu. Jadi kalau orang muslim tapi tidak mampu, maka tidak berkewajiban haji, walaupun hingga dia meninggal belum haji. Kalau dia tidak mampu ya tidak apa-apa. Tapi kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, kecuali dia majnun, gila, lahir-lahir sudah tidak berakal, maka tidak ada kewajiban baginya. Di sini dijelaskan siapa orang yang meninggalkan salah satu dari 3 ini maka kafir. Nah, ini di dalam penjelasan fikih seperti ini. Bagi yang meyakini boleh meninggalkan sholat fardu, boleh meninggalkan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang meyakini dan mengatakan bahwasanya sholat fardu itu gak wajib, puasa Ramadan itu tidak wajib, maka itu menyebabkan kufurnya. Halalud dam. Dan ini karena apa menyebabkan kufurnya? Karena dia murtad. Lah orang murtad itu kalau dalam kajian-kajian fikih klasik, kitab-kitab klasik itu diminta untuk bertaubat. Ini negara kita, negara Indonesia loh ya, tidak negara yang berasaskan syariat Islam. Maka kita ya tidak boleh nanti kalau ada orang yang
enggak salat lalu kemudian jenengan halaludam, wah bahaya semua, enggak. Ini kalau syariat Islam ya, kemudian dia murtad, maka dimintai taubah. Kalau enggak taubat maka halaludam. Lah ini di kajian kitab klasik seperti itu. Tapi dalam ulama-ulama kontemporer ya, walaupun berasaskan syariat Islam, itu yang dimaksudkan dengan halaludam di sini ketika dia mengajak-ngajak. Jadi orang murtad itu kan ada yang murtad dirinya sendiri, ada yang murtad mengajak-ngajak orang lain. Lah ini yang mengajak-ngajak orang lain ini masuk kategori halaludam. Kalau ulama-ulama kontemporer seperti itu. Sekarang seperti itu, ulama-ulama sekarang. Kemudian wa fi riwayatin nan ing dalam siji riwayat, man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa wong minhunna saking salasah wahidatan ing salah sijine fa huwa mengko utawi man billahi kelawan Allah iku kafirun kafir. Nah, ini sekali lagi maksudnya yang meyakini tidak wajibnya poso Ramadan. Jadi kalau meyakini hal-hal yang sudah sifatnya qat'i dan ma'lumun minad-din bidzarurah, meyakini hal yang wajib kemudian diyakini tidak wajib, maka menyebabkan kekafirannya. Apa saja yang qat'i, yaitu salat 5 waktu itu sudah qat'i dan itu sudah ma'lum minad-din bidzarurah. Ma'lum minad-din bidzarurah itu artinya orang yang awam pun itu tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Puasa Ramadan itu semua orang sudah tahu. Lah itu kok diingkari, maka menyebabkan kufurnya. Durhaka pada orang tua itu kan haram, dan itu sudah maklum minadin bidzarurah. Semua orang tahu kalau durhaka terhadap orang tua itu haram. Lah kok dia mengatakan durhaka pada orang tua itu boleh, maka menyebabkan murtad. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi dalam satu riwayat, wala yuqbalu lan ora den trimo minhu saking man apa sorfun wala adlun ibadah fardune wala adlun ibadah sunai waqat halalan teman-teman halal apa damuhu darai man wa maluhu lan bondone man. Sampun maghrib dereng to nggih. Wa akhraja lan ngetokake sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Huzaimah, Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah dawuhipun man utawi sapane wong iku aftara mokak sapa wong. Ayo sinten iki nggih? Sinten ingkang wulan Ramadan lah kok moka yauman ing dalam sedina min Ramadhana saking wulan Ramadan min ghairi rukhsatin tanpa rukhsah, mboten wonten rukhsah napa-napa, tidak ada uzur syar'i lah kok moka, mboten wonten rukhsah rokhasa kang paring rukhsah ha ing rukhsah sapa Allahu Allah lahu maring man wala maradhin lan ora lara lam yaqdhihi mongko ora ngodhoihu ing yaum apa saumud dahri poso setahun nutuk kulluhu ya sekabehane dahar wa in somahu lan senajan poso sapa man hu ing saumud dahar. Ini saya baca hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah nggih. Dawuhipun Kanjeng Rasul mekaten nggih, sinten tiyang ingkang wulan Ramadan lah kok moka sedina, mokae iku sembrono, tidak ada rukhsah. Moka tanpa ada rukhsah yang diperbolehkan secara syariat. Maka orang tadi itu ketika dia ngodhoi setahun penuh itu loh tidak mencukupi baginya, maksudnya tidak sebanding dengan ngodhoinya. Tapi secara fikih ya dia wajib mengqadhoinya. Dosanya itu loh kalau diqadhoi setahun penuh itu tidak ada bandingannya. Wa in somahu
Qala Ali dawuh sapa Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud dan Imam Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi radhiya muga-muga ngridhani sapa Allah anhu saking Sayyidina Ali lan Ibnu Mas'ud dawuh man utawi sapane wong iku aftara muka sapa wong muka sing tanpa uzur yauman ing dalam sedina min Ramadhan saking wulan Ramadan la yaqdihi mongko ora nyukupi hi ing yaum apa saumud dahri poso setahun nutuk. Nah, ini setahun penuh ini perumpamaan. Nah, tentunya puasa 1 tahun full ya nggak boleh saumud dahr karena di situ ada hari-hari yang diharamkan. Artinya apa? Ini muka di bulan Ramadan 1 hari. Nah, ini ancamannya luar biasa yang tanpa ada uzur syar'i tentunya. Qala An-Nakhai itu kalau nggak salah madhabnya ikut madhab Imam Abu Hanifah nggih. Maksudnya murid daripada Imam Abu Hanifah. Leres nggih. Kalau salah mohon diingatkan. Qala An-Nakhai dawuh sapa Imam An-Nakhai. Annaman sak temene wong aftara kang muka sapa wong ini fikihnya Imam An-Nakhai. Sinten tiyang ingkang muka sedina yauman ing sedina tanpa uzur nggih. Min Ramadhan saking Ramadan yajibu mongko wajib alaihi ing atase man apa salah satu alaf 3000 yaumin salah alaf 3000 dina ngodhoki 3000 dina pirang tahun wae niku 1000 dina niku pinten tahun waduh repot ya apa ora tok umure nggih. Ini saya akan baca gitu. Ini artinya apa? Beliau pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini itu juga pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Al-Malibari. Beliau menulis seperti ini, mengutip dawuhnya ini, dawuhnya Imam An-Nakhai. Ini tujuannya adalah biar jangan meremehkan muka tanpa uzur di bulan Ramadan. Walladzi alaihi kemudian beliau menjelaskan walladzi utawi perkara alaihi kang tetep ing atase alladzi iku alaihi tetep ing atase alladzi aktsaru ulama utawi akeh-akeh ulama. Adapun pendapat mayoritas ulama termasuk mayoritas ulama ini adalah mazhab kita mazhab Syafi'iyah annahu iku sak temene kelakuan iku yujzi'u nyukupi anil yaumi saking muka sedina apa yaumun sedina walau aksara lan senajan luweh pendek apa yaum minhu saking dina kang dimukai mau. Lah adapun mayoritas ulama sebagaimana mazhabnya kita mazhab Syafi'iyah jika orang itu muka di bulan Ramadan walaupun sembrono secara fikihnya ya wajib mengqadha'inya 1 hari itu juga. Walaupun hari yang dipakai mengqadha'inya itu lebih pendek. Artinya gini, sekarang ini misalkan maghribnya jam 6 nggih. Subuhnya jam 4:30 misalipun. Dhek pas ngodhoki mau subuhnya jam 5 lagi subuh, maghribnya jam 5:30 wis maghrib. Artinya hari yang untuk mengqadha'inya kan lebih pendek. Itu pun juga mencukupi. Atau misalkan dia ngodhokinya di luar negeri. Di Mesir kalau pas musim napa nggih musim dingin itu siangnya kan cepat maka puasanya kan lebih pendek itu pun juga mencukupi telah mengqadha'i hari yang telah ditinggalkannya seperti itu. Ini mazhab kita dan aktsarul ulama mayoritas ulama pun maghrib napa dereng kula lanjutake tadi niku nggih mepet jam 6 nggih sak mangke nggih pinten 49 nggih dalam kurang 7 menit mawon nggih kula waos malih akhraja ngetokake sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi ini saged diwaos Tirmidzi nggih saged an Abi Hurairah saking Abi Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum sak temene pangeran sira kabeh iku yaqulu dawuh sapa Rabb Gusti Allah niku dawuh
kullu hasanatin utawi saben-saben kebaikan iku bi asyrati amsalia kelawan 10 sepadane hasanah. Kebaikan niku dilipat gandakan sampai 10. Nggih ta? Kalau kebaikan kan seperti itu. Kalau kejelekan nggih 1 nggih dibalas 1. Kalau kejelekan belum dilakukan belum dicatat. Kalau niat saja belum dilakukan belum dicatat. Kalau sudah dilakukan baru dicatat. Kalau kebaikan niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini lanjutan hadis nggih pundi kala wau ila sab'i mi'ati dhi'fin tumeka maring 700 tikelan. Kebaikan nu dilipat gandakan saking 10 paling rendah niku sedoso sampai 700. 700 niku infak fisabilillah gitu. Teng ayatipun mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sampai dilipat gandakan 700 lipat. Infak fisabilillah. Infak fisabilillah nggih kados jenengan lebetake teng masjid, damel napa pembangunan. Kados jenengan damel napa fisabilillah, entah itu sekolah atau pesantren atau fisabilillah ya, untuk talib ilm fisabilillah, infak fisabilillah itu sampai sab'i mi'ati dhi'afin. Wasaumu utawi poso, sedangkan puasa ini di atas daripada itu. Wasaumu utawi poso iku li krana ingsun. Poso niku tiyang poso niku nggih insyaallah mestine krana Allah. Karena apa? Puasa itu kan tidak ada yang tahu ya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dheweke napa ngomong poso tapi ngombe ndelik nggih gak ana sing ngerti nggih. Puasa itu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa itu insyaallah niatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana kalau karena manusia dia bisa sembunyi makan bisa nggih. Wedi karo keluargane marung, keluargane wis gak ngerti nggih. Tapi kalau dia karena Allah tidak akan ngetem di warung nggih. Maka puasa itu li wasaumu li. Poso niku li krana ingsun. Mergo krana ingsun dawuhipun Allah wa ana utawi ingsun iku ajzi males sapa ingsun bihi kelawan saum, maka aku yang balas. Semuanya yang balas Allah. Ini maksudnya adalah ada perhatian khusus dari Allah yang pahalanya itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah, di atas daripada sab'u mi'ati dhi'afin, 700 kali lipat nggih. Maka puasa ini luar biasa pahalanya. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi wasomu tai poso iku junatun tameng. Poso itu tameng minan nari saking neraka. Wala khuluf fa famisoimi wala khulufu famisoimi utawi abape mulute wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi mungguwe Allah min rihil miski katimbang saking gondone misik besok yaumul qiyamah. Atau ada yang mengartikan abape itu di sisi Allah itu lebih mulia, lebih tinggi daripada rihil misik. Ada yang mengartikan besok yaumul qiyamah. Wa in jahila lan lamun ono wong jahil ala ahadikum wa in jahilalan lamun jahili ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh sapa jahilun wong kang jahil wa huwa utawi ahadikum iku shaimun poso falyakul mongko becik ngucap sapa ahad ini sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Nek pas jenengan siam kok wonten tiyang ingkang jahili ngelei, maka hendaknya jenengan matur inni shaimun. Lah ini kalau Imam Rafi'i dawuh ngomongin no ati. Kalau Imam Rafi'i tujuannya apa? Supaya mengingatkan dirinya sendiri nih awake ku poso. Nek ana sing ngeleki nek ngerti awake poso iku sing apik mboten pareng napa ngamuk-ngamuk. Maka hendaknya menahan emosinya.
Kalau Imam Nawawi diucapkan, dilafalkan. Kalau ada orang yang jelekin dan kita dalam keadaan poso, katakan ini soim, saya ini puasa. Tujuannya apa? Untuk mencegah pada orang yang jelekin itu juga dan juga pada dirinya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Itu kan menurut pendapat ini, pendapat itu hal yang lumrah karena memang teksnya falyakul inni soim. Katakan ini soim. Katakan dalam dirinya atau dilafalkan kan masih mutasyabihat. Wali soimi lan iku kedua kang poso, ini terakhir. Farhatani utawi ana kebungahan loro. Tiyang kang poso itu mesti ada dua kebahagiaan. Nomor setunggal farhatun, kebahagiaan hina yuftiru tatkalane buka gitu. Jenengan pas buka lak seweneng. Senenge nopo macem-macem. Nek wong awam senenge mergo wis mangan, wis buka, wis ngombe. Kalau orang yang khawas, tingkatan yang khawas, rasa senangnya, bahagianya karena telah mampu tuntas melaksanakan perintahnya Allah, berhasil sampai maghrib bisa menahan, bisa melakukan perintahnya Allah. Kalau khawas dalam kitab dijelaskan bahagianya itu karena apa? Telah di dalam dirinya ada iman, meyakini perintah Allah, yaitu perintah puasa. Orang yang berpuasa itu ketika buka itu saweneng, kemudian wafarhatun lan besok lan bahagia, kesenangan hina yulqi, hina laqiya yalqi, hina yalqi rabbahu, ing dalem nalikane berjumpa sapa shaim rabbahu ing pangerane shaim, dan besok ketika sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tasih 10 menit. Oh nggih pun, kula lanjutake. Ini ada kisah yang sangat menarik sekali dan ini sebagai pelajaran buat kita. Ini penting menurut saya untuk saya sampaikan nggih. Bahwa apa-apa kalau didasari dengan ilmu itu semuanya akan menjadi baik, semuanya akan jadi baik. Contoh sederhana, jenengan ketika buka puasa macam-macam, misalkan ono sing nyediani kurma, enten sing es, napa malih tenggene Indonesia. Indonesia kan gorengan mon macam-macam, enten tempe, enten apa? Enten pelas, enten tahu isi, enten dan lain sebagainya. Duduai macam-macam dan lain sebagainya, banyak rampatannya. Lah, ini kalau jenengan niatnya mensyukuri nikmat Allah semua ini juga dapat pahala. Ada satu kisah di kitab nopo nggih, syarah nopo kula kok supe, kalau enggak salah syarah salah satu dari syarahnya kitab Bukhari. Kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu Nabi Allah nggih, yang dikasih Allah kekayaan yang luar biasa. Nabi Ayub itu punya tanah yang banyak, pertanian luar biasa, kaya raya, punya istri kathah, punya putra kathah. Ibadahnya dumateng Allah luar biasa. Sampai malaikat niku bergemuruh memuji Nabi Ayub. Ayub itu luar biasa ibadahnya, masya Allah. Iblis mendengar itu, iblis tidak terima. Apa Ayub itu ibadah karena banyak nikmat? Coba kalau Ayub nggak punya nikmat, apakah masih beribadah? Allah dawuh, la wahai iblis, bukan wahai iblis, Ayub itu min ibadi al-mukhlisin. Ayub itu termasuk hambaku yang ikhlas ibadahnya karena aku. Iblis kemudian berkata, kalau gitu coba izinkan aku untuk menghancurkan semuanya. Maka dihancurkan itu kekayaan Nabi Ayub, satu persatu kekayaannya, ada yang terbakar, ada yang rusak dan sebagainya. Tapi Nabi Ayub tetap ibadah. Singkatnya iblis berkata, itu kan masih punya anak, coba anaknya kalau mati semua. Maka putra-putranya Nabi Ayub wafat, hingga istri-istrinya banyak yang meninggalkan beliau. Iblis masih berkata, iya masih punya badan yang sehat, coba kalau badannya sakit. Hingga akhirnya Nabi Ayub diuji oleh Allah sakit. Dalam beberapa riwayat selama 7 tahun, dan ada riwayat lain beliau diuji sakit. Singkatnya kemudian semua itu dikembalikan oleh Allah. Beliau sehat kembali, kekayaannya banyak lagi dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kitab itu dijelaskan Allah menciptakan belalang itu dari emas. Jadi walang niku saking emas, meliber ke watah walang niku.
Dan Nabi Ayub niku munduti walang niku dilebetake tenggene karung, dimasukkan ke beberapa karung banyak sekali. Kemudian Allah dawuh, Ayub, awakmu tak balikno kenikmatan kaya ngono. Wis padha wis napa kekayaane balik kabeh. Ndalah apa walang-walang kaya ngene kok mbok kumpulno kabeh iki. Nabi Ayub dawuh, Ya Rabb may yashba' min rahmatika, ya Allah, sinten ingkang kenyang kalih rahmatmu. Ini semua rahmatmu ya Allah, dan rahmatmu itu maha luas, ini tidak mengurangi rahmatmu, dan ini semua rahmatmu, maka saya ngumpulkan rahmatmu semua ini ya Allah. Maka dari itu semua itu tergantung niatnya. Maka ketika jenengan kok rampatan daharannya kok banyak ya, istilahnya kiai-kiai itu kan seperti ini, wah ini kan rahmati Allah, wah itu sugih, ini dimangan segini enggak mengurangi sama sekali dari rahmatnya Allah, mensyukuri rahmatnya Allah. Maka ketika dikasih Allah banyak ya kita syukur, ketika kekurangan ya kita tadarruk, kita sabar. Apa-apa kalau kita ilmuni semuanya baik. Ketika kita ngantuk tidur ya kita ngilmuni. Nah, apalagi naumus shaim ibadah nggih, walaupun tidak dalam keadaan puasa, niati dengan tidur itu dari satu sisi kita tidak menggunjing orang. Dari tidur itu dari satu sisi mata kita itu tidak jelalatan gitu, bisa terhindar dari kemaksiatan, maka semuanya akan menjadi baik. Sampun nopo dereng niki? Dereng kula waos malih tasih gangsal menit. Kula lanjutake nggih. Ini kitab saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad nggih. Kurang 5 menit. Ya, alhamdulillah puasa nggih. Sudah 2 hari, semoga nutuk semoga nutuk sampai 1 bulan penuh. Kemudian dawuhipun Kanjeng Nabi, wa akhrajalan ngetokake sapa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Idza kana dawuhipun Kanjeng Nabi, idza kana tatkalane tinemu apa awalu lailatin kawitane wengi min syahri Ramadan saking wulan Ramadan, sufidat mongko den bondo apa asyayatinu pira-pira setan, wa maradatul jinni lan pimpinan-pimpinane setan, pimpinane jin sing kufur, wa ghuliqat lan den tutup apa abwabun niron, pintu-pintu neraka, falam yuftah mongko ora den buka minha saking abwabun niron apa babun sak pintu, ditutup pintu-pintu neraka, setan dibelenggu, tidak dibuka satupun pintu neraka. Wa futihat lan den buka apa abwabul jannati pintu surga, falam yughlaq mongko ora den tutup minha saking abwabul jannah, maka tidak ditutup dari pintu surga itu apa babun sak pintu pun dibuka kabeh. Wa yunadilan undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang, kullu lailatin kullalailatin ing dalam saben-saben wengi undang-undang ya baghiyal khair, wong kang golek kebaikan, akbil madepo sapa sira, wa ya baghiyas syarr, wong kang golek kejelekan, aksir mandeka sapa sira, walillahi lan iku tetep keduwe Allah utaqa utawi pira-pira wong kang den bebasake minan nari saking api neraka, wa zalika uta mengkono-mengkono mau iku kullalailatin ing dalam saben-saben wengi. Para hadirin rahimakumullah, saya baca di dalam syarahnya hadis ini, di antaranya yang nyarai adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam dari Syafi'iyah yang hidup kurang lebih tahun wafat tahun 600-an. Beliau alim, dikenal syariah maqasid syariahnya, termasuk salah satu kitabnya yang agung adalah kitab Maqasid Syariah. Beliau mensyarahi hadis ini seperti ini. Jadi di bulan Ramadan itu rahmat Allah itu banyak, sampai seakan-akan itu pintu-pintu surga itu dibuka kabeh, neraka itu ditutup, setan itu dibelenggu. Jadi di bulan Ramadan ini rahmat Allah disok-sokno, maghfirah Allah disok-sokno. Lah kok ana wong sing lulus dari bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tetap gak oleh rahmat, gak oleh maghfirah, maka abadahullah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di sini ini kalau syarah daripada Imam Izzuddin bin Abdissalam, di bulan Ramadan itu setiap malam dilambai-lambaikan, leres tambahan, dipanggil-panggil nggih. Ayo sinten hambane Allah ingkang pengin taubat, sinten hambane Allah ingkang pengin kebaikan, akbil, maka menghadaplah. Sinten sing pengin kejelekan, maka aksir, berhentilah. Maka para ulama itu selalu berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan dari berbuat maksiat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala, dan hingga akhirnya menyebabkan taqabbala, diterima puasa kita. Semoga kita benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, termasuk utaqa minan nar, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan penuh dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sekedhik niki wonten manfaatipun kagem kula piyambak khususipun lan kagem panjenengan sedaya para alim, para asatid, para sepuh bini sepuh, para hadirin, lan mugi-mugi kita sedaya lan tiang-tiang kang kita cintai, orang tua kita, anak cucu kita benjang dikumpulkan malih dhateng surganipun Allah bersanding kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepura dosa-dosa kita sedaya. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadhan salim Ramadhan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi sahbihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.